Saya tak izin sebentar ke kamar kecil ya, sambil nunggu yang belum masuk. Baik. Baiklah, suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Sebelum saya lanjutkan yang dinamis ya, ini sebenarnya dulu sudah yang di LMS sudah saya update ya, tapi belum selesai ya. Ini nanti sudah saya singgung yang untuk yang cara parameter ya. Jadi kan di sini sudah ada Meyerhof, Ising, Janbu dan seterusnya. Juga untuk yang untuk QS, yang untuk yang kohesif juga ada lambda, alfa, beta. Ya ini kita sudah bahas semuanya. Yang tadi kita sudah bahas yang CPT dan SPT ini. Ya. Yang untuk dinamis ya ini yang sebentar lagi ya. Karena ini memang agak kesulitan kalau masuk di LMS. Nanti kalau LMS ini waktu UASnya itu kesulitan, nanti terpaksa pakai yang yang pakai yang Google Classroom ini ya nantinya ya. Kemarin karena saya kemarin dipaksa harus membuat LMS, jadi
Kenapa kemarin update LMS ya, karena saya dipaksa harus membuat LMS ini. Itu kita lanjut yang untuk yang di rumus pancang di sini ya, disebut dinamis ya karena hasil pemancangan yang hasilnya dari apa istilahnya itu gerakan ya. Dinamis ini maksudnya gerakan. Kalau statis kan kohesif ya lokasinya di situ ya, nggak mungkin berubah-ubah ya. Ya jadi yang dari laboratorium sama lapangan kita sudah, sekarang yang dari rumus pancang. Karena dulu kita sudah bahas istilahnya ya. Tadi juga sudah saya singgung untuk perencanaan pondasi. Dulu ini sebelum kita bahas yang dinamis ya. Jadi di sini adalah penyelidikan tanah dulu, penyelidikan tanah, dan di sini ada beban struktur ya, beban struktur. Ini yang pertama, kita penyelidikan tanah sehingga kita tahu yang tadi di sini ada 3, bisa pakai parameter. Parameter itu C, P, dan gamma, bisa pakai CPT yang barusan kita bahas sama SPT. Ya. Ini kalau dari segi awalnya ya. Ini ya nomor 1 ini kan awal. Yang kedua ini pada proses pemancangan ya. Ini proses pemancangan. Yang proses pemancangan ini adalah yang tadi dibilang ini dinamis. Ya, ini dinamis. Yang ini adalah statis ya. Ini statis, yang ini dinamis. Yang di sini ini adalah berdasarkan rumus pancang ya. Rumus pancang. Berikutnya ini awal, sekali lagi ini ada proses yang awal. Ini pelaksanaan pemancangan maksudnya ya. Yang ketiga itu setelah pemancangan. Yang ketiga ini setelah ya. Ini setelah pemancangan. Setelah pemancangan. Setelah pemancangan ini yang tadi sudah dia adalah pakai load test ya. Ini yang paling benar itu yang load test ini karena memang dibebani sesungguhnya. Di sini nanti ada PDE yang tadi sudah dibebani statis, nanti dilihat alatnya ya. Terus yang di sini adalah PIT untuk integritas tiangnya itu ada kerusakan atau tidak. Yang paling penting kalau setelah ini yang load test ini. Load testnya sudah beres, ya maka logikanya enggak usah PDE sama PIT. Misalnya tadi, nah ini ya, kita lihat di sini. Untuk beban struktur ini misalnya, kita pakai beban struktur aja yang QV atau kalian adalah FZ ya. Ini misalnya di sini 2000 lah. Ya, 2000 ton ya itu ya. Ini tingkatnya sudah besar ya. Kita merencanakan yang baik parameter CPT itu nanti yang harus lebih besar dari 200 ton ini ya. Nanti QOL-nya di sini harus lebih besar atau sama dengan QV ya. Tadi sudah kita bahas mencari QP gimana ya, mencari QS gimana, terus nanti cari QU, setelah QU nanti QOL. Kita sudah bahas parameter CPT dan SPT. Ya. Nanti kalau dinamis juga sama ya. Dinamis ini dengan rumus yang akan kita bahas ini harus lebih besar sama dengan QV tadi di sini ya. Sama ya, nanti load test juga sama. Ini load test harus lebih besar, ini pasti umumnya lebih besar dari QV di sini. Kalau di sini biasanya minimal 2 kali ya. Ini misalnya ketemu load test ini 4.000 ton atau lebih besar. Biasanya 2 itu sangat minim ya. Biasanya lebih dari 2 kali ya ini. Jadi beban rencananya tadi 2.000, ini sudah ke 4.000 ya sudah. Kalau ini sudah tiang pancang sudah ketemu 4.000 ya sudah, kita sudah tidak menguji yang PDE sama PIT karena sudah jelas ya. Kalau misalnya di sini tidak 4.000 ya, misalnya di sini 3.000 gitu ya.
Nah, nanti kita cek lagi PDE sama ini tiangnya itu beres atau tidak, ya. Ya, kalau tidak beres bisa saja nanti ditambahi ya, misalnya ini ketemunya 4 tiang, ya. Kalau sudah beres kan 4 tiang, tapi kalau misalnya tidak beres nanti bisa saja tiangnya ini ditambahi 1 ya, ditambahi 1 atau 2 di sebelahnya seperti ini. Karena tadi rencana 4.000, lah ini kok tidak ada 4.000 ya ditambahi aja di sebelahnya seperti ini. Kalau tidak ditambahi ya nanti fungsinya ruangan itu berubah ya, yang awalnya mungkin beban berat jadi bebannya diturunkan. Ya, ada modifikasi dari ruangan ya. Tapi sesungguhnya kalau sudah direncanakan ini beres ya, yang 3 ini beres ya. Nah, yang 3 ini beres dan waktu pelaksanaannya itu bagus ya, umumnya pasti load test ini hasilnya bagus. Ya kecuali sudah perencanaannya yang ini enggak beres, pelaksanaan pemanjangannya enggak bagus juga ya, biasanya kurang juga nilai dari load test di sini. Itu fungsinya di tiang panjang itu ada 3 tahapan ini. Di awal mula-mula kita penyelidikan tanah, kita desain nanti cara parameter, CPT, SPT, kita bandingkan dengan beban strukturnya. Kita yang akan bahas berikutnya adalah waktu dinamis ini. Ya, di sini pemanjangan tidak kita bahas karena ini tinggal membebani aja di kondisi di lapangan. Sama PDE sama PET ini tinggal punya alatnya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar kalian bisa karena tinggal melihat di manual alatnya. Sekarang kita bahas yang rumus dinamis, yang rumus panjang di sini. Tapi sebelumnya di sini ada disclaimer-nya ya. Di sini nanti ini saya kasih ya yang untuk ini ya, ini di webinar geoteknik ya. Ya. Yang ini bisa dicatat bisa dilihat rumus dinamik ini untuk di SNI ini SNI geoteknik ya. Yang ini adalah SNI geoteknik. Ya. Ini tidak digunakan lagi ya. Walaupun ini masih di lapangan masih dipakai ya. Nanti di sini ada alatnya, kenapa asumsinya ada di sini. Tapi saya mau menjelaskan kenapa tidak digunakan lagi ini yang tadi saya bilang. Ini metode, saya belum, mohon maaf ini belum tahu yang maksud metode ini. Ini yang perhitungan statik ya, yang tadi kita bahas itu. Ini menurut penelitian Pak Paulus Raharjo ya, orang Bandung ya, Parahyangan ya. Statik itu kita bahas tadi yang parameter ya, yang taruhlah di sini CP dan gamma, tadi CPT sama SPT ya. Hasilnya ini ya juga enggak satu metode ya, padahal kita metodenya juga banyak. Ini kira-kira hasilnya seperti ini ya, dengan data yang sama ya, dengan tanah yang sama, lokasi yang sama. Uji PDE itu sekitar 300-an ya. Ini bayangkan ini yang cara dinamis ya. Ini yang cara dinamis. Hasilnya kan variabelnya sangat besar ya. Mulai 300 sampai ribuan. Di sini sampai 1.800. Ya, ini cara Janbu, nanti cara ENR ya. Di sini bisa lihat cara dinamis pun ada banyak metodenya ya. Jadi makanya di sini ya namanya tidak dipakai patokan umum ya, istilahnya seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak lagi ini tidak dijadi patokan yang dominan ya. Jadi seperti ini tadi ya, ini waktu proses ya. Tapi ini diperlukan juga ini untuk pengecekan ya. Ya. Jadi untuk walaupun ini bukan yang kalau ini salah ya pasti salah gitu, tapi ini rentang untuk kebijakan aja ya. Jadi ini kan juga sekalian proses mancang, sekalian kita tahu dari dukungnya dinamis ini. Ya. Yang ini di diktatnya di Pak Gera, nanti juga saya bahas yang di di Braja ya. Sekalian di sini ya. Nah, rumusnya juga banyak ya. Tadi ada ANR, ada NRR yang modifikasi. Rumusnya adalah ini.
ya, banyak. Ini diperkirakan masih ada rumus yang banyak lagi, ya. Jadi yang rumus yang paling banyak itu yang dinamis ini, rumus waktu mancang, ya. Ya, nanti ini bisa dilihat dari rumusnya banyak. Nanti di buku belajar juga saya akan ulas. Ini rumusnya sangat banyak dan hasilnya tadi sangat banyak variasinya. Terus kenapa kok banyak variasinya? Karena pasti alat-alatnya kan beda, ya. Kalau sondir alatnya sama ya, tapi kalau SPT kan ada koreksi alat ya. Kalau SPT ada koreksi alat. Kalau sondir kan tidak ada koreksi alat ya. SPT kan ada koreksi alat karena dari penumbuknya sudah beda, tabungnya sudah beda, tadi sudah ada panjang tabung beda. Apalagi yang ini, rumus pancang ini, kalian lihat, alat pancang itu kan sangat banyak sekali ya. Modelnya sangat banyak, keluarannya juga sangat banyak. Kalau sondir dari dulu sampai sekarang ya seperti itu ya, kecuali yang elektrik ya. Sondir yang elektrik. Kalau enggak elektrik ya seperti yang kita pakai di lab ya. Nah, sementara kalau alat pancang kan modelnya macam-macam, apalagi lebih baru pasti modifikasinya lebih banyak. Ya, makanya tadi yang hasil punyanya di ini ya, formula dinamik ini sangat variasi ya karena memang alat-alat pancangnya sekarang model-model istilahnya ya, banyak variasinya. Sementara kalau sondir itu enggak ada variasinya, kalau SPT ada 3 variasinya terhadap penumbuknya, terhadap batangnya, makanya ada koreksi alat. Sementara kalau formula ini tergantung formula ini yang nanti kita akan bahas. Ya, sekali lagi walaupun di sini tidak digunakan untuk SNI geoteknik ya, tapi di sini sebagai acuan saja ya, sebagai istilahnya pandangan bahwa sekalian ya kita mancang juga melihat daya dukungnya. Tadi prosesnya apa dulu sudah kita bahas ya. Nah, nanti kita lanjut ke rumus-rumusnya ya, tapi kita skip aja dulu. Yang paling penting di sini adalah mencari S-nya di sini. Nah, mencari S-nya tadi di sini sudah ada videonya ya. Ini kita mencari di model calendering. Ini dulu sudah pernah sempat saya bahas ya, calendaringnya. Jadi waktu mukul berapa jumlah pukulan sama berapa kedalamannya, baru nanti dibagi per pukulannya berapa, itu adalah S-nya. Ya, ini contohnya, ini kebetulan ada videonya di Pak Gerat ini. Ini dulu sudah pernah saya bahas ya, untuk calendering ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ini kenapa kok kita sekalian menghitung? Karena ini kan waktu proses ya. Kasarannya ya sekalian kita mancang, kita lihat aja daya dukungnya juga kan, sekalian kan seperti itu. Walaupun tadi ada beberapa perbedaannya sangat jauh ya, karena kalau kalian lihat alat pancangnya itu tidak seragam ya. Sangat-sangat banyak variasinya, makanya hasilnya juga sangat variasi. Sementara sondir tidak ada variasinya, hasilnya juga tidak ada koreksi alat. Sementara kalau SPT ada 3 variasi penumbuk saja, itu ada koreksi alat. Ya, ini dulu kita sudah bahas. Nah, kasarannya ini nanti berapa pukulan, berapa senti ya, nanti jadi satu pukulannya berapa. Ya. Yang dominan ini. Nah, sekarang masuk di rumusnya sekarang. Rumusnya pakai rumus yang mana? Rumusnya tadi yang disinggung di sini rumusnya sangat banyak. Jadi intinya tadi ketemu nilai S ya. S ini adalah jumlah perpukulannya ya, berapa senti ya, berapa senti per pukulannya. Ya, nanti satu pukulan berapa senti intinya. Walaupun tadi ketemunya misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini adalah 5 senti ya, 5 senti. Di sini pukulannya misalnya 10 ya, berarti tinggal ngurangi aja, bagi aja. S ini adalah 5, saya bagi 10 ya, sama dengan S-nya ini sama dengan 0,5. Ya tinggal bagi aja. Intinya kita mencari S ini karena prosesnya di lapangan. Sementara rumusnya banyak ini. Ya. Rumusnya sangat banyak. Nanti ini juga saya kasih ya. Tapi kalau enggak di buku kita, mohon maaf kita patokannya di Beraja karena ini sekali lagi yang lebih mudah. Di sini file driving formula di sini. Ini juga banyak rumusnya ya.
di sini rumus EN ya. Di sini ada EN itu E-nya engineering news record di sini ya. Ini aja EN itu juga nanti ada EN yang new ya, yang diperbarui. Mana di sini ini ya, ini modifikasi ya. Ini rumusnya sekali lagi. Ini saya rumusnya dulu ya. Ini yang modifikasi. Jadi yang tadi S itu tadi yang paling penting adalah kita mencari S-nya. Ya, yang tadi calendering itu S ini pakai calendering, S-nya berapa. Sementara data lain itu ya spek dari alatnya ya. Efisiensi dari hammernya berapa, nanti berat hammernya, nanti ada nilai N di sini. Ya, nilai N itu ini. Nah, nilai N itu alatnya ini ya, nilai N itu adalah ini, modulnya adalah ini, energinya seperti ini ya. Jadi nanti tinggal masukkan. Yang penting kita mencari S-nya di sini yang dari calendering tadi. Ini ya, ini S-nya semuanya ini. Dan rumusnya sangat banyak ya. Ini Janbu, Haley di sini, apalagi tadi di detailnya Pak Gera juga banyak di webinarnya Pondasi juga banyak ya. Ya, jadi nanti mohon ini tinggal kalau nanti caranya siapa misalnya pakai EN yang modifikasi ya pakai yang ini ya. Kalau cara Danis ya pakai yang cara yang ini. Ya, mohon ini enggak usah dihafalkan. Saya juga enggak perlu ngapalkan, tinggal yang penting yang mencari S ini ya. S ini itu dari calendering tadi. Sementara yang data lain itu spek dari kebanyakan spek dari alatnya. Ya, nggak usah dihafal ya. Kita langsung saja di sini mungkin ada contoh. Nah, karena langsung saja di sini ada contoh di buku diktat juga banyak ya. Kita mungkin nggak bahas semuanya ya. Salah satu aja di buku Braja ini aja ya. Nanti kalau mau baca di buku diktat juga ada. Tadi di buku diktat. Sorry. Nah, di buku diktat nanti bisa dilihat untuk yang dinamis juga sudah ada ya. Nah, di buku diktat sekali lagi yang cara berdasarkan rumus pancang ini juga ada ya. Ini ENR atau ENRJ, di sini ENR yang modifikasi rumusnya sudah ada. Juga di sini juga ada contohnya ya. Di sini juga ada contohnya. Ya, nanti kalau kurang contoh bisa lihat di buku diktat. Sementara kita untuk memudahkan kita pakai yang di buku Braja saja dulu ya. Sekali lagi rumus yang di atas itu enggak usah dihafalkan, cuma nanti kalau ditanya pakai rumus apa itu yang baru dilihat rumusnya ya. Ini bisa dilihat ini rumus engineering new record tadi ya. Ini pakai yang kedua pakai rumus Danis ya. Yang ditanya itu makanya kalau ditanya ini harus kita mengarah ke rumusnya ya. Sekali lagi mengarah rumusnya. Tadi kalau ini yang tadi modified atau yang enggak ya, ini yang karena ER ini ada ini yang modified ya. Karena EN itu ada dua rumus, yang awal sama yang modified. Jadi karena yang ditanya ini ya, sekali lagi tadi rumusnya mohon maaf ini sangat banyak ya. Rumusnya seperti ini di diktatnya Pak Gerard juga banyak di yang di ini ya, di webinar ini juga banyak ya. Sekali lagi rumusnya sangat banyak. Sekarang tinggal yang diminta rumusnya siapa gitu aja ya. Tadi barusan yang ENR, yang modified ya, yang modified NR ini sama yang Danis ya. Ya, kita mengarah ke rumusnya saja. Kalau ditanya yang lain ya tinggal masuk saja ke rumusnya ya. Jadi ini sekali lagi kita coba rumus soal ini 12.18 karena ini kan di buku sudah ada sehingga kalian bisa membacanya langsung. Di sini ada tiang pancang seperti contoh sebelumnya, ini pasti bujur sangkar 0,3 kalikan 0,3. Nah ini sudah ada ya, ini biasanya spek dari alatnya ya. Energinya sekian, efisiensinya alatnya sekian,
RAM-nya sekian, panjang pelnya, ini koefisien restitusi pakai 0,4 ya. Yang tadi koefisien restitusi itu bisa dilihat yang di sini tadi ya. Yang N tadi ini ya. Ya, bisa dilihat di sini. 0,4, 0,3, 0,25 bisa dilihat di sini. Kebetulan ini karena soal sudah dipilih koefisien of restitusinya itu 0,4. Ini berat pel cap, ini energinya pel, ini modulusnya ya, sorry, modulusnya pel 20,7 10 pangkat 10 pangkat 6 ya. Nah, ini yang tadi yang calendering itu yang paling penting ini yang di lapangan. Karena data lain itu tinggal lihat speknya. Ya. Ini adalah S-nya, di sini berarti 25,4 mili ya, atau 2,54 cm saya bagi dengan 8. Ya. Ini kan jumlah pukulan kedalaman 25,4 mili, jumlahnya adalah 8. Ya. Ini cara modified sama Danis ya. Sekali lagi saya juga tidak hafal rumusnya. Nah, rumus untuk modified tadi EN itu rumusnya ini. Ya. Makanya ini kan tinggal masukkan saja. Di sini ada WR ini berat dari, saya juga nggak hafal, ini berat dari pel cap sama tiangnya ya. Makanya di sini ini pel capnya tadi ukurannya ini 7 sangkar. Saya kalikan ini adalah gamanya ya, gamma dari 24,3 ini L-nya. Yang gamanya itu yang ini. Ya. Kan kalau pakai kilonewton kan 2.400 kilogram per meter kubik ya. Kalau untuk newton 23,54 ini. Kalau pakai ton ya 2,4 ton per meter kubik. Kalau beton ya. Ini kebetulan pakai kilonewton pakai ini. Jadi ini diameternya sisinya ya. Panjang kali lebarnya ini B kalikan L, ini L-nya, ini panjang tiang, jadi ini luasnya kalikan panjangnya 24,39. Ini karena panjangnya memang enggak utuh ya, ini 24,39. Ini adalah BJ-nya atau gamanya dari beton. Terus di sini ditambah berat dari pel cap-nya sudah ada 2,4. Sehingga di sini beratnya itu WR-nya itu 55,59. Di sini WRH di sini sudah ada ya. Ini 40,67. 40,67. Nah, ini tinggal masukkan saja di sini. E-nya 0,8 ya. Efisiensinya 0,8. Terus untuk WRH-nya di sini 40 dikalikan 1000 karena di sini supaya satuannya apa di sini? Satuannya kilonewton, WR-nya tadi ini hubungannya dengan kilonewton. Oh, hubungannya bukan kilonewton, hubungannya dengan meter ya. Ini satuannya meter, semuanya meter kecuali yang satuan ini mili ya. Ya, makanya di sini kan pakai 25, ini satuannya mili. Jadi ini dimasukkan ke satuannya mili. Kilonewton sama mili ya. Makanya di sini dari meter ke milimeter. Ya, ke milimeter, makanya dikalikan 1000 di sini. Ini sekali lagi WR-nya di sini 33,36. 33,36 ini W of RAM-nya ya. Jadi ini tinggal masukkan ke datanya saja. Apa di sini 0,4 adalah N-nya, WP-nya tadi ini 55,95. Nah, di sini baru kita tahu di sini bahwa 25,4 saya bagi 8 ya. Jadi ini ya 25,8, terus yang ini adalah WR-nya, yang ini adalah WP-nya. Ya, sehingga nilainya ketemu
297 ini, 2697. Saya bagi dengan FS. Ini bisa kalian bayangkan, angka keamanannya kan sangat besar sekali ya. Biasanya kan 2 sampai 3. Ini aja bisa pakai 6. Ya, cara punyanya EN yang modified ini ya. Engineering new formula di sini ya. Sampai sini ada ditanyakan, ini kebetulan yang cara modified. Sekarang yang berikutnya yang cara Danish ya. Cara Danish, kan sekali lagi caranya banyak ya, kita tidak mungkin bahas semuanya. Ya, yang cara Danish adalah rumusnya adalah ini. Ya, keterangannya di sini sudah ada, tadi juga ada efisiensi hammer, ini energinya dari hammer, ini modulusnya, ini panjang, ini luasan dari tiang panjangnya. Yang penting sekali lagi tadi S-nya di sini. S-nya harus kita pegang dulu pakai calendering tadi. Kita pakai cara yang Danish di sini, ini juga disebutkan lagi. Caranya adalah ini. Di sini EP-nya diketahui pakai ini. Modulus dari pelnya 20,7 tadi kita ketahui apa tidak tadi? Ini ya sudah ada ya. Modulus dari tiang panjangnya adalah ini 20,7. E-nya adalah energinya 0,8 tadi sudah ada di sini 0,8. Ini mungkin lebih baik di split saja. HE di sini, HE-nya tadi ini ya. HE-nya tadi 40,67, L-nya tadi panjangnya dari tiang 24,39, 2 kalikan AP, AP-nya tadi diameternya sisi kalikan sisi, ya. Ini karena 2 ya ditulis 2 ya, 2 kali sisi kalikan sisi. Di sini EP-nya ini ya sehingga ketemunya ini. Sekali lagi ini rumusnya masih yang bawah ini ya supaya nggak bingung ya. Ini yang mengerjakan yang ini dulu. Ya, baru nanti digabung ke rumus yang QU di sini. Jadi kalau sudah ketemu nilai ini digabung ke rumus QU ini. Ya. Rumus QU-nya di sini berarti tinggal nambahi aja E dikalikan HE di sini 0,4 kalikan 4,67. Nah, di sini satuannya pakai ini pakai mili ya. Ini pakai mili. Di sini oh, sorry. Ini pakai meter di sini. Ini pakai meter ya. Ini pakai meter di sini. Ini kepakai meter enggak pakai yang ini ya. Buktinya di sini pakai yang meter. Makanya di sini pakai meter. Di sini yang mili tadi saya bagi dengan 1000. Ya, ini dari mili ke meter. Ya, supaya jadi sama dengan yang di sini. Sehingga nilainya adalah ini. Sehingga Q-nya adalah karena tadi angka keamanannya 4 ya, nilainya adalah ini. Ini ketemu 464, yang ini 449. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini kebetulan cara yang apa? Modify dari EN formula sama Danish ya. Kalau mau yang Pak banyak ya silakan ya. Tadi nggak cukup waktunya kalau kita bahas satu persatu. Ada cara Janbu, Gates, formula Ethelwyn dan seterusnya. Yang di Pak Gera tadi juga sudah ada banyak ya. Cara Haley juga ada. Cara PCUBC juga ada. Tadi ini Ethelwyn juga ada. Yang tadi kita bahas cuma yang ENR yang modified sama yang Danish. Selebihnya kan tinggal masukkan ke rumusnya. Yang penting kan kita S-nya sudah ketahuan dulu untuk calendering. Di sini berapa senti tiap pukulan ya. Sampai sini ada ditanyakan? Sampai sini ada ditanyakan. Jadi kita kalau rumus panjang tinggal masuk metodenya siapa gitu aja ya. Tanpa detail rumusnya satu persatu. Tadi kita cuma bahas 2. Di buku diktat
kalian juga sudah ada ya rumus-rumus yang lain. Sampai sini ada ditanyakan rumus, terutama rumus panjang. Jadi kita rumus panjang yang B ini sudah ya, blok B ini kita sudah. Karena kalau yang metode gelombang, metode K sama ini kita tidak bahas. Ya. Kan kalau rumus panjang ini kan pasti kita bisa, selagi kita mancang, kita mencari S, terus masukkan ke rumusnya siapa, kita sudah dapat nilainya. Karena sekalian mancang, kita proses calendering, kita tahu daya dukungnya. Sampai sini ada ditanyakan? Ya, kita lebih mudah pakai yang di Braja ini aja ya, karena di Braja ini sudah jelas kalian kalau mau rujuknya di halaman berapa, teorinya berapa sudah ada. Sampai sini sebelum dilanjut, tinggal satu pokok bahasan untuk pondasi tiang grup. Ada yang ditanyakan dulu? Mohon maaf saya tidak detail kalau rumus-rumusnya yang ini nanti belajar sendiri karena tinggal masukkan ke rumus ya. Rumus Janbu ini kita juga belum bahas. Hile ini juga belum bahas. Ya, kita barusan cuma yang modified sama yang ini. Apalagi yang rumus-rumus yang lain ya. Rumus-rumus yang Hile, Gate ini kita belum bahas. Menurut saya kalau di lapangan ya kita tinggal beberapa rumus gitu aja yang enggak seluruhnya rumus kita gunakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita ke bahasan yang cukup penting yaitu yang untuk grup ya. Untuk yang grup. Nah. Tapi mohon ada yang ditanyakan dulu apa tidak? Sebelum kita lanjutkan, ini bab kita kan batasi nanti sebelum duhur saja ya. Kita insya Allah sebelum duhur sudah kelar, tinggal kita bahas kalau yang grup di sini. Kita masih sebelumnya ya, ini saya ambil contoh saja. Ini ke atas itu, ini ke bawah. Ya. Ini satu tiang, yang atas ini satu tiang. Oh, mohon maaf ini tadi. Ini saya tutup aja dulu. Ini halaman 528. Tadi keliru nutupnya waktu split tadi ya. Bentar ya. Ya, sorry. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Ini subbab. Nah, ini terakhir subbab sebelum kita tutup ya. Jadi sebelum kita bahas di sini itu adalah untuk yang satu tiang ya. Saya coba. Ini ke atas, ini ke bawah, ini adalah satu tiang. Yang ini adalah
kelompok tiang. Ya, ini kelompok tiang. Konsekuensinya tadi misalnya satu tiang, misalnya key-nya vertikal ya. Ini sekali lagi, mohon maaf, ini tiang panjang. Nah, ini kita bahas cuma satu ini ya. Jadi ini ada QV vertikal, bukan QU ya, QV vertikal. Kalau misalnya QL-nya tidak mampu, ya misalnya kalau satu tiang, kalau QL-nya tidak mampu, kita dimensinya ya, B kalikan L-nya kita besarkan. Ya, B ini dimensi ya, misalnya ini dimensi. Ini adalah panjangnya. Ya, ini L-nya L kecil aja. Ya. Nah, kalau posisi kalau satu tiang kalau tidak mampu di sini dimensinya saya besarkan atau L-nya saya perpanjang. Ini L-nya saya perpanjang. Itu kalau satu tiang. Tapi kita tidak mungkin kalau ini sangat KV-nya sangat besar ya. Tadi misalnya contoh tadi itu misalnya 2000 tadi ya. 2000 ton ya. Kita akan tidak mungkin kalau satu tiang ya. Makanya nanti di sini ada beberapa tiang ya untuk menahan yang besar ini yang 2000 ton tadi. Ya, jadi di sini kita bisa sih, tapi tidak mungkin kalau kita membesarkan ini. Jadi kita jumlahnya di sini n-nya n tiang ya, n tiang yang kita besarkan. Ya. Jadi kalau gayanya tidak besar, gaya bebannya tidak besar, ya kita bisa saja B-nya kita besarkan, L-nya kita perpanjang. Tapi kalau sangat-sangat besar, kita tidak mungkin mengandalkan satu tiang yang sangat besar, masif, kita juga kesulitan. Kalau tiang panjang juga kita terbatasi oleh dimensi. Kalau kita ngebor, nggak mungkin tiang bornya itu sangat besar. Ya, makanya di sini kelompok. Ya, ini kita butuh kelompok tiang. Ya, jadinya nanti perpaduan ya antara membesarkan dimensi panjang tiang sama jumlah tiang inilah yang teknik sipil bermain ya. Mana yang lebih murah ya kuat tapi lebih murah. Belum tentu yang banyak itu yang lebih murah ya. Karena nanti hubungannya juga dengan alat beratnya ya. Bisa juga kedalaman yang L-nya sangat besar. Saya pinginnya cuma 2 tapi L-nya sangat panjang. Lah itu nanti alat beratnya pakai yang mana? Nah, itu hubungannya juga alat pemancangan juga. Ya, jadi kombinasi 3 ini nanti harganya mana yang ekonomis ya, itu yang kita pakai. Udah, kita lanjut pengertian tiang panjang, satu tiang sama kelompok tiang. Ternyata tadi sudah saya singgung, model ini adalah model kita mencari QP. Ya. Kalau QS sekali lagi, kalau QS itu seluruh tiang di sini. Ya, seluruh tiang ini adalah QS. Ya. Ini adalah QS. Ya, jadi kalau QP ya bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Terus di sini bisa dilihat kalau satu tiang ya, ini bedanya ini kelompok, ini satu tiang. Kalau satu tiang ya maka di sini daya dukungnya sendirian ya, ini full ya. Ini berlaku full ya, ini kasarannya 100% daya dukungnya. Terus ada juga tiang panjang yang modelnya seperti ini. Ini kelompok tapi ini juga full ya. Ini untuk memudahkan. Nah, ini 200%. Ya, karena 2 kali ya. Ini kan 1, ini 1 sama 2, ini 200%. Yang ini kurang dari 200%. Ya, ini hubungannya dengan jarak ya. Dengan jarak. Terus yang di lapangan yang paling banyak dipakai yang mana? Ternyata yang dipakai yang paling banyak di lapangan itu yang ini. Ini jarang, ini apalagi kalau bebannya sangat besar, ini tidak mungkin cuma satu tiang. Kita akan kesulitan. Yang ini kok enggak, padahal ini kan 200%, ini kan tidak 200%. Ternyata hubungannya nanti di pelcap ya. Jadi hubungannya nanti di pelcap. Ya, hubungannya itu enggak semudah tiang panjangnya, hubungannya nanti di pelcap ini. Nah, kenapa pelcap juga penentu? Ya, yang gabungkan. Karena kalian lihat, kalau di sini pakai tiang panjang kan kita tinggal beli di pabrik langsung mancang. Kalau pengeboran kita ngebor langsung mancang. Tapi namanya pelcap ini tidak ada yang pabrikasi.
Ya, pel cap ini harus merangkai tulangannya panjangnya seberapa, tulangan sengkangnya seberapa. Ini bayangkan saja yang tunjungan plaza, saya lupa tunjungan plaza yang keberapa itu apartemennya itu tingginya adalah 3 meter. Ya, 3 meter. Terus luasannya itu saya lupa. 2/3 lapangan sepak bola atau berapa saya lupa ya. Bayangkan ini 3 meter, orang kan mungkin di sini orang yang membuat merangkai tiang. Ini kalau kecor ya nggak kelihatan ini nanti ya. Ya bayangkan, jadi karena ini manual. Ya. Jadi problemnya nanti setelah mancang itu bukan mancangnya ya, problemnya nanti di pel cap. Makanya yang paling banyak itu modelnya yang ada pemakaian bersama di sini. Ya, ini istilahnya pemakaian bersama. Ini pemakai, saya tulis saja ya, manual aja ya. Di sini pemakaian bersama. Nah, adanya pemakaian bersama di sini, makanya daya dukungnya tidak 100%, kurang dari 200%. Kalau ini misalnya 2, ya. Kalau ini full, ya ini 200%. Tapi yang ini problemnya ini jarang, karena nanti hubungannya dengan mahalnya pel cap. Ya, bayangkan kalau ini 3 meter sama luasnya setengah lapangan sepak bola, itu harus mengerjakan manual ya. Itu kan sangat lama, sangat besar, sangat krusial sekali ya, daripada cuma mancangnya saja. Sehingga di sini karena ada pemakaian bersama, makanya di sini ada istilahnya adalah efisiensi dari tiang ya atau grup ya. Ya, efisiensinya berapa? Efisiensinya pasti ini istilahnya eta di sini, ini pasti nilainya kurang dari 1. Ya. Ini pasti efisiensinya kurang dari 1. Kalau yang ini efisiensinya pas 1 ya. Ini efisiensinya pas sama dengan 1. Ini efisiensinya kurang dari 1. Dan ini yang paling banyak. Ya. Kasarannya ini enggak apa-apa lah pemakaian bersama, tapi enggak begitu dominan ya dibandingkan daripada membuat pel cap yang sangat besar, sangat panjang, lebar, juga tinggi ya. Itu akan makan waktu yang sangat lama. Ini mancangnya cuma beberapa hari sudah selesai, tapi kalau merangkai tulangan pel cap yang besar sama tinggi seperti ini, itu makan waktu yang sangat lama. Makanya problem pel cap ini juga penting diperhatikan. Nah, kita lanjut ya. Jadi makanya di sini ada efisiensi efisiensi. Di sini kalau grup, di sini kalau individu ya, individu dengan jumlahnya ya. Ini misalnya 12 ya 12. Kalau ini langsung grup. Nanti ada contohnya. Ya. Nah, rumus efisiensi juga banyak. Nggak kalah dengan rumus-rumus yang lain, efisiensi juga banyak. Ini rumus yang standar ya. Nilai E ini ada, eta ini bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai yang ini. Converse Labare, Los Angeles, sama Kine di sini. Ya, sama yang standar tadi ya. Jadi ini rumusnya ada 4 untuk mencari E ini ada 4. Ada 4. Nah, ini yang 2, 3, 4. Ini 2, 3, ini 4 ya. 3, 2, 1. Yang satunya itu yang atas ini ya. Rumus umum. Ya, mencari N-nya itu ini. Ya. Jadi ini bisa bayangkan supaya nanti nilainya pasti ada pengurangan, istilahnya seperti itu. Itu kalau sama dengan sebelumnya ya. Jadi kalau tanahnya itu pasir, saya tulis di sini aja. Kalau tanahnya itu pasir, ada juga lempung. Ya. Kalau pasir ini ada efisiensi. Sementara di lempung ini tanpa adanya efisiensi. Ya, nanti apa penjelasannya saya jelaskan. Kalau di pasir ada efisiensi, sementara di lempung tidak. Ya, karena di lempung nanti tiang pancangnya itu jadi gabung ya. Jadi satu besar, satu kesatuannya. Jadi blok ya. Kalau ini pasti blok. Ya. Nanti ada contohnya perhitungannya. Ya. Jadi diingat aja kalau pasir itu pasti ada efisiensi, dan efisiensi ini pasti nilainya kurang dari 1. Ini walaupun rumusnya panjang, ini pasti nilainya kurang dari 1. Ya.
Supaya nanti kalau untuk mencari QU ya, untuk mencari QU di sini, QU grup di sini, kan ini efisiensinya jelas kurang dari 1. Ini misalnya 0,9. Lah ini didukung tiangnya, ini QU-nya. Ya, makanya grupnya ini pasti kurang dari yang grupnya. Karena sekali lagi ada pemakaian bersama tadi. Cuma diingat yang lempung tidak ada ya, tidak ada efisiensinya. Makanya kalau lempung nanti dipakai yang paling kecil antara berlaku individu sama berlaku yang kelompok di sini. Nanti sekali lagi nggak usah khawatir, ada contohnya. Ya, ini kita lihat ini contoh yang clay. Ya. Tapi saya cari contoh yang lain aja ya. Sebelum clay kan kita tadi ada pasir, ada lempung. Kebetulan di Braja ini tidak ada contoh yang pasir ya. Ini itu ada efisiensi ya. Sehingga nanti nilai QU-nya logikanya QU grupnya itu nanti pasti efisiensi kali QU. QU gak grup ya. Kalau di sini ini tanpa efisiensi. Di buku Braja tidak ada yang pasir ya, contohnya saya carikan di buku yang lain, ini tadi bukunya, nah ini kelihatan di kalian? Kelihatan ya, ini halaman 190, ini bukunya ini ya, kalau mau cari bukunya ini, Cheng Liu, nanti kalau minta pun saya kasih ya, Cheng Liu sama Cik Babu. Sebenarnya tadi pagi saya acak ya, kebetulan di soal ini ada ya, saya buka ini itu aja ya. Kebetulan enggak harus buku ini. Tadi halaman berapa tadi? Ya kebetulan oh ini dah. Kebetulan pakai buku ini ada contohnya ya. Sebelum ke contohnya ini ya. Untuk sebelumnya kita bahas kalau satu tiang. Kalau untuk 2 tiang dan seterusnya, kalau 2 tiang ini ya pasti mudah ya. Kalau 2 tiang ya kalau enggak seperti ini ya seperti ini ya. Cuma ini kalau 2 tiang enggak ada bedanya. Kalau 3 tiang ya perlu diingat ya, ini S, ini juga S ya. Ya, ternyata yang datar ini bukan S ya, ini 0,87 S. Ini yang perlu kalian hitungkan ya. Ya. Kalau ini 4, ini jelas lah, ini S ya. Kalau S ini jarak ya, jarak as ke as. Ya. Jarak as ke as itu misalnya ini 2 meter ya, ini juga 2 meter. Tapi perlu diingat kalau ini misalnya 2 meter, ini juga 2 meter, ini kan miring, ini sama. Yang datar ini enggak 2 meter ya, ada pengalian 0,87. Ini khusus yang ganjil. Ya. Jadi ini khusus yang ganjil. Ya, ini tadi yang ganjil itu terutama yang 3 ya. Ya, ini cuma komentarnya yang cuma ini. Ini yang perlu kalian ketahui aja. Jadi enggak persis 2 meter kayak di sini. Ini ada pengaliannya 0,87 kalau segi datar. Kalau segi miring ini S, ya ini juga S, ini juga S. Ya ini yang perlu diperhatikan di 3 peletakan ini. Ini enggak saya bahas detail ya karena ini kita jumlahnya berapa baru kita lihat gambarnya gitu aja. Ya ini contoh kalau ada efisiensi ini. Nah ini kebetulan contohnya yang di sini ada makanya saya buat contoh yang di sini. Ini rumus yang umum ini ya. Ini rumus yang umum selain tadi ada mohon maaf saya enggak hafal rumusnya apa saja. Rumusnya itu untuk efisiensi itu rumusnya apa saja. Di sini tadi rumus efisiensi ada 4 tadi ya sudah saya tulis ada 4. Nah, ini yang rumus umum ya kita bahas yang umum. Ada rumus Conves-Labare, Los Angeles. Oh tadi rumus Conves-Labare ya yang barusan bahas Conves-Labare. Ini rumus Euler sama gini. Kita nyoba satu saja di sini ya. Ini kebetulan di buku lain ya. Karena saya tadi lihat di buku Braja tidak ada, saya pakai buku yang ini. Ya, ini tadi pakai Conves-Labare ya, pakai Labare. Ya, ini pakai Labare. Nanti kalau mau cari yang lain juga enggak apa-apa. Di sini ada datanya ini
ya. Ini jumlahnya 12 ya, jumlahnya 12, ini keterangannya ya. Ini example 10 11 di sini. Diameternya adalah 12 in ya. Panjang spasinya adalah 3 feet. Ini satuannya beda ya, in sama feet. Di sini yang perlu kalian ketahui, di sini sudah tidak bahas lagi mencari key-all-nya ya. Jadi untuk satu tiang ya, satu tiang sudah langsung di sini satu tiang untuk key-all-nya itu 100 kip ya. Kan ini pasir ya, sekali lagi ini untuk pasir. Cohesiveness ini pasir ya. Untuk mencari key-all-nya 100 ini ya itu tadi bisa caranya seperti sebelumnya, pakai parameter ya, bisa pakai parameter yang khusus yang pasir loh ya. Bisa juga pakai CPT maupun SPT ya. Kebetulan di soal ini langsung diketahui 100 kip ya. Kalau mau detail ya pasti jalurnya lebih panjang ya, tapi ini sudah diketahui ini 100 kip. Kita mencari efisiensinya kalau dengan jarak 3 feet, diameternya ini jumlahnya adalah 12. Kita pakai formula dari Covers-Labare ya. Di notasi ada pakai EG, ada yang pakai eta di sini. Ya, ini sama. Efisiensi groove atau eta di sini juga sama. Ini 1 plus theta di sini, N, ini min 1, M di sini, M min 1 di sini, N di 90, MN ya. Ini sudah ada rumusnya, rumus untuk theta di sini arc cos tangen dari D dibagi S. Di sini D-nya tadi diameternya adalah 12 in ya. 12 in ini ternyata 1 feet ya, 1 feet ya. Makanya di sini 12 ini adalah awalnya 12, di sini adalah 3 karena ini jadi feet jadi 1 ya. Ini arc cos tangen dari 1 ketemunya adalah 18,4. Ini tetanya. Sementara yang di sini 1 kurangi 18,4, di sini 4. 4 itu mana? 4 itu jumlah kolom di sini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah M-nya. Ya, di sini adalah N, di sini N. Ini biasanya kebalik-balik. Ya, tapi kebalik di sini enggak apa-apa ya, sama aja nanti. Terus untuk M-nya di sini sama dengan 3 ya. Ini N-nya, M-nya itu ini 1, 2, ini 3. Ya. Ini adalah M-nya. Ya, jaraknya ini 3 feet, 3 feet. Diameternya tadi 12 in atau sama dengan 1 feet. Ya, ini karena kita menyesuaikan dari soal contoh soal. Bisa dilihat di sini 4 saya kurangi 1 kalikan 3. 3 saya 1 kalikan 4. Ini 90 kalikan 3 sama 4. Di sini tadi sudah dapat 18,4. Sehingga nilainya ini. Ya, sekali lagi ya, di sini pasti di bawah 1. Ya, efisiensi pasti di bawah 1. Kalau sama dengan 1, berarti jaraknya sangat lebar ya. Dan sangat lebar ini kita tidak rekomendasi karena nanti hubungannya di pelcap yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga di sini desainnya untuk grupnya berapa? Ya, ini yang sudah saya bilang tadi. Makanya di sini adalah efisiensi, EG atau efisiensi, ini jumlahnya adalah 12. Nah, ini satu tiangnya ya, tadi sudah di contoh tadi, satu tiangnya di sini 10, ini ternyata belum, ini masih QU ya. Ini masih QU, ini masih QU. Kita pakai di sini adalah key-all ya. Untuk key-all-nya karena ini allowable ya. Ini allowable, ini adalah key-all. Ini SF-nya adalah sama dengan 2. SF-nya sama dengan 2. SF-nya sama dengan 2. Sehingga dipakai adalah 50 kip di sini. Sehingga di sini bisa kalian bayangkan ya. Awalnya 12 kalikan 50 jadi sekitar 600 ya. Yang diakui karena ada efisiensi jadi 426. Sampai sini ada ditanyakan ini khusus yang pasir. Ya, jadi beda nanti pasir sama lempung. Kita bahas yang pasir karena di buku belajar tidak ada contoh yang seperti ini. Ini saya ambilkan di buku Cheng Liu. Sampai sini ada ditanyakan? Udah ya, kita lanjut yang lempung ya.
Kita lanjut yang lempung. Kalau lempung di buku Braja ada ya. Nah, ini tadi sudah dicontohkan, lebih mudah kalau teori langsung contohnya. Di sini tadi saya kira saya ulang lagi. Kalau untuk yang lempung tadi kita sudah bahas yang pasir. Di sini kita harus cek dulu yang individu ya. Tadi kan ini berarti satu tiang ya. Ini jumlah tiang tadi, notasinya juga beda-beda ya. Kalau di notasi tadi pakai N dan M, di literatur lain ada N1 dan N2. Sebenarnya sama jumlah kolom sama baris ya. Seperti ini bisa juga N1 sama dengan baris dulu, misalnya ini 3, N2-nya adalah 4. 2. Ya, ini 1, 2, 3 sama 1 sama 2 ya. Intinya ini jumlahnya. Kalau nanti ganjil gimana? Kalau ganjil pokoknya ini N kalikan N2 ini sama dengan jumlahnya. Ini kan sama dengan 6 ya. Ini 6. Kalau misalnya 7 ya pokoknya N1 dan N2 itu adalah 7 ya. Kalau 5 berarti N1 dan N2 itu harus 5. Ya, itu problemnya. Sehingga di sini QP dan QS ini kan QU ya, maksudnya kan QU. Ya. Di sini QP ini sekali lagi karena ini lempung ya pakai 9CU. Ya, ini kalikan AP. Ya, ini sekali lagi untuk perhitungan parameter ini kita lihat yang satu tiang ya. Berikutnya di sini kita cek untuk QS-nya juga sama. Ini untuk yang satu tiang. Sehingga di sini bisa dilihat ini jumlah tiang, ini adalah QP, di sini adalah QU. QS. QP dan QS ini lihat yang satu tiang ya. Berikutnya yang beda adalah satu yang dua. Ini yang karena grup ya. Grup. Yang ini karena satu tiang. Ini tesnya kalau ini yang satu tiang. Bisa dilihat kalau yang grup di sini ya. Nah, di sini itu nggak pakai N1, N2 ya. Ini enggak satu. Ini tapi pakai LG sama BG. Ya. LG sama BG apa? Itu di gambar ini sudah ada. G-nya ini grup ya. Sekali lagi G-nya di sini grup. G-nya grup. Untuk mencari LG sama BG ya kita lihat ini gambar ini. Ya, ini khusus di lempung. Ini kalau enggak dijelaskan nanti bisa kebalik antara lempung dan pasir. Nah, ini tiangnya seperti ini, kebetulan tiangnya jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlahnya adalah 15 tiang. Ya, intinya N1 dan N2 ini sama dengan 15. Ya, berarti di sini 3 kalikan 5. Ya. Nah, untuk mencari LG sama LBG, ya namanya juga LG. Pasti L itu lebih besar atau sama dengan B. Ya. Jadi kalau nanti L-nya itu sama dengan 3, B-nya ya 2 ya. Kurang dari 3. Atau sama-sama, L-nya sama dengan 3, B-nya juga sama dengan 3. Enggak mungkin B-nya itu seperti ini, B-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Karena sudah terpaut ini. Ya, L itu pasti lebih besar atau sama dengan B. Nah, buktinya seperti ini. Maka L-nya di sini yang bentang yang paling panjang, di sini yang BG yang paling kecil. Nah, rumusnya LG sama BG itu cuma panjangnya ini ditambah satu tiang ya, istilahnya seperti ini. Ya, karena kita mencari kan yang putus-putus ini. Ya, logikanya jarak ini, ya ini as ke as, ini as ke as. Saya tambah lagi setengah di sini ya, setengah dari diameter. Tambah lagi di sini setengah dari diameter. Setengah tambah setengah kan berarti satu diameter. Ya. Berarti ini misalnya S, 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 S. Kalau ada 5 tiang, berarti ini jumlahnya saya kurangi ya. Jadi S-nya di situ berarti kalau ini 5 kan jadi 4 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Jaraknya kan cuma ada 4 ya, walaupun jumlah tiangnya ada 5 ya, 2, 3, 4, 5. Jadi ya logikanya nanti jumlah tiangnya itu berapa, berarti di sini N, misalnya N1 saya kurangi dengan 1, ya, saya tambahkan dengan
pi di sini ya, setengah sama setengah. Berikutnya juga ini. Jadi intinya kita mencari garis yang putus-putus itu, ya. Itu yang disebut LG sama BG. Ya, mohon jangan ini masih ada kesalahan. Nanti ngambilnya dari as ini sampai as ini. Ya, ini yang salah ya. Jadi ini dari luar. Sehingga ini kelihatan blok. Ini kelihatan blok ya, kayak blok besar. Ya. Jadi bukan satu tiang lagi untuk lempung itu kayak blok besar ya. Ini jadi blok besar. Kalau ini tampak 3 dimensinya mungkin seperti ini ya. Ya, bloknya itu seperti ini. Ini tiangnya, ini jumlahnya sampai 15 tadi. Ya. Ini ada 15 tadi. Ya. Ini jadi blok besar ya, blok besar tiang ya. Nah, ini sudah. Jadi nanti step yang kedua ini kita mencari untuk KP-nya di sini ya. Kita LGBG ini kan keliling ya. Ini keliling, saya kalikan dengan panjangnya, saya kalikan dengan CU ya. Jadi kayak bloknya di sini ya, bloknya di sini. Ini blok 1, ini blok 2, ini dan blok seterusnya ya. Jadi tergantung jumlah bloknya. Jadi sekali lagi untuk ini QS ya, sorry ini QS ya. Makanya di sini ada keliling kali panjang, sementara ini yang QP ya. QP di sini kan karena ujungnya saja ya. Ini LG kali BG, ini berarti kan AP, dikalikan CU kalikan NC ya. Sehingga rumusnya kalau untuk grup dia seperti ini ya, LGBG, CUNC, di sini jumlah keliling ya, ini keliling, ini kalikan panjangnya, L-nya ini kalikan CU. Ya. Dari step 2, 1 sama 2 ini dipakai yang paling kecil. Ya. Ini ada contoh, ini yang khusus lempung. Tadi yang contoh pasir pakai yang caranya yang di buku Cheng Liu. Nanti saya kasih ya. Ini contoh clay ya. Ini sudah ada jumlah tiangnya itu ada 12, 3 kalikan 4 ya. 3 kalikan 4, di sini gambarnya 12, 5, 6, ini gambarnya ya. 12, 11, ini kebetulan 3, maka ini kalau saya tampak atas, modelnya akan seperti ini ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, ini ada 3. Nah, ini pasti sudah dipastikan ini adalah LG, ini adalah BG. Ya. Lebar grup, panjang grup ya. Jadi mudahnya seperti itu. Ya, ini kan tadi stepnya ada 3 ya. Yang 3 ini mana yang paling kecil. Kita berlaku yang individu dulu ya. Makanya di sini ada N1, N2. Kalau yang di grup tidak ada. Ini sekali lagi ini rumus yang untuk lempung ya. Ini awalnya kan rumusnya adalah CU kalikan NC ya. NC-nya kalau Pi-nya sama dengan 0, ini sudah saya singgung berkali-kali, ini maka NC-nya sama dengan 9. Ya. Kalikan AP sehingga jadi QP besar, ini QP besar, ini adalah GS karena 2 layar ya. Ini alfa 1, ini pakai tandanya tersagi ya. Ini CU, CU2, ini L2, ini alfa 2. Kita lihat di sini untuk CU-nya, untuk ini ngerjakan CU dulu ya, untuk yang GS dulu. Yang kita bahas yang CU1 di sini. CU1 sama CU2 di gambar ini ya. CU1-nya itu 50,3, CU2-nya adalah 85,1 ya. Ini dari segi data. Ya. Kita sekarang untuk mencari alfa di sini, Kita masih ingat nanti di 12.11 ya, tabel ya. Tabelnya Meyerhof, Tersagi. Nanti kita bahas. CU1 tadi 50,3, saya bagi dengan tekanan atmosfer, jadi ini masih CU per tekanan atmosfer. Ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua, 8, ini sekali lagi nanti diingatkan ini ketemunya
0,85 sehingga ketemu alfanya ini pakai tabel 12.1 ya. Ini saya splitkan aja biar mudah. 12.1 ini yang di depan yang caranya Tersagi. Meyerhoff tapi tabelnya Tersagi. 12 titik ini masih agak di atas ini ya. Nah, ini ya 12, oh ini 12.6. 12.11 ini ini kita dulu sudah bahas ya yang ini ya. Kita cuma review saja untuk mencari alfanya. 12 ini 12.10 9 12.10 ini alfanya ini ya. Tersagi ya benar ya. Ya ini dulu sudah kita bahas Tersagi kalau CU dibagi PA tekanan atmosfer tadi di sini berapa tadi 0,525 ya 0,525 berarti di sekitar sini ya 0,052 jadi antara 0,74 sama 0,62 di sini tadi ketemunya 0,68 ya di sini ya 0,68 di antara ini. Sekarang yang berikutnya yang CO yang 85,1 itu berarti di antara ini ya itu ketemunya ini 0,51. Ini dulu kita sudah bahas ya, jadi nggak usah bingung karena kita sudah bahas. Ini tinggal review. Ini kan contoh yang untuk satu tiang. Padahal kita di sini yang kelompok ya. Ini 536 5 bentar. Aduh ketutut. Ini kelihatan di kalian? Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi sekali lagi kita sudah mencari alfanya dengan cara Tersagi ya. Sebenarnya caranya Meyerhoff cuma tabelnya adalah Tersagi dan ini kita sudah bahas di sebelumnya karena ini yang satu tiang. Sementara kita akan di sini fokusnya kalau grup atau kelompok tiang. Ya, di sini ada 3 kalikan 4, ini tadi N1, N2, ini ke rumus yang ini ya 9 kalikan AP di sini 9 ini AP-nya terus dikalikan dengan CU-nya karena ini ujung CU-nya pakai yang CU yang bawah ya karena ini mencari KP jadi pakai bawah 85,1 di sini berikutnya adalah alfa 1 ya ini alfa 1 tadi alfa satunya alfa satunya tadi berapa 0,68 ya 0,68
Kali ini kelilingnya 4 kali sisinya, saya kalikan dengan sisinya, kalikan CU-nya, CU-nya yang atas itu 50,3, 50,3, ini adalah panjangnya 4,57. Berikutnya di sini adalah alfa 2, kalikan 4 dari sisinya, saya kalikan dengan CU-nya, di sini CU-nya 85,1, saya kalikan panjangnya 13,7, ini ya 13,72. Nah, setelah ini kita cari yang grup ya, ini sudah kita mencari yang grup. Ya, ini kita kembali yang grup. Sekali lagi LGBG, tadi kan sudah modelnya adalah seperti ini. Ini saya gambar ulang lagi, tadi ada 5 di sini ada 5, di sini ada 3, ya. Ini adalah LG, di sini adalah BG. Nah, rumus LG di sini bisa dilihat ini sorry, ini bukan 15 ya, ini tadi 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Ini mohon maaf, ini tanpa ini ya, tanpa ini. Tanpa ini karena memang cuma 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Jadi algenya di sini. Makanya di sini kalau ini jumlah tiangnya 4 ya, ini jumlah tiangnya 3 ya. Makanya dikurangi, ini 4 kurangi 1 kan jadi 3. Karena memang jaraknya space-nya kan 3. 1 2 3 ya. Ini adalah 3, ini adalah S-nya, jaraknya. Tadi ini jaraknya sudah diketahui 0,889, tadi ini dia ya. Sudah diketahui 0,889 ditambah diameternya ya. Tadi kan sebenarnya ditambah setengah diameter sama setengah diameter, ini diameternya saja ya, ini 1 diameter. Jadi ketemunya 3, yang ini adalah 2 karena memang spasinya ada 2, walaupun tiangnya 3, spasinya kan cuma 2 dikurangi 1 ya. Jadi ini adalah N2 kurangi 1 ya. Ini ketemunya ini sehingga lebih kecil. Nah, sekarang kita LG per BG berapa di sini ya? 3,23, di sini 21. LG BG-nya ini ya. Ini mohon diperhatikan. LG per BG sama dengan 1. Sekarang di sini L per BG ya, beda ya. L-nya ini kan panjang tiang. Panjang tiang tadi totalnya tadi panjang tiang ya penambahan ini ya. Penambahan 4,57 sama 13,72 ini ya, itu panjang tiang ya. Ini panjang tiang adalah 12,29, saya bagi BG, BG-nya tadi ini ketemunya 8. Nah, setelah ini kita mencari NC-nya di sini ya, NC bintang ya, untuk mengetahui kalau ini pondasi dalam pakai bintang ya. Kalau untuk pondasi dangkal pakai absen ya, NC absen ya. Ini sekali lagi untuk mencari ini kita harus tahu LGBG sama L per BG. Ini 1,4 sama 8,5. Dipakai grafik yang ini ya. Untuk mencari NC ya. Tadi mohon maaf saya enggak hafal kalau L bagi BG, L bagi BG 8,57 ya. Ini adalah 8,57 LGBG-nya. Sementara untuk LGBG ini 1,42 ya. LGBG-nya tadi ketemunya 1,42. Karena ini 1, ini 2 ya, berarti di antara ini ya. Hampir tengah-tengahnya ya. Hampir tengah-tengahnya ya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini ketemunya di sini, ini karena 8 kan di sini 8,5 ini bagi acuan ya 8 ini. Jadi dari titik ini kita tarik ke datar ya. Ini pakai penggaris ya. Nah, ketemunya di sini adalah nilai NC bintangnya. Antara 8 sama 9, di sini kebetulan ditaruh berapa di sini. Antara 8 9 ini ketemunya 8,75. Ya. Kalau sudah kita tinggal masukkan aja, ini LGBG, ini adalah LG, karena ini sekali lagi nah ujung ya, ini adalah GP, yang ini adalah GS. Ya, ini LGBG, ini berarti adalah AP ya.
ini adalah AP-nya, ini adalah CU kalikan NC. Ini LGBG, ini kalikan CU. CU-nya pakai mana? CU-nya di lokasi bawahnya ya. Bawahnya kan 85,1. Jadi ini juga 85,1. Ini adalah NC-nya yang barusan kita dapat. Di sini keliling ya. Ini adalah keliling, berarti ini adalah AS ya, 2 kalikan LG BG ya. Berarti ini kan LG BG seperti ini ya. Ini adalah LG, ini BG. Nah, ini kan 2 kalinya. LG-nya kan ada 2, BG-nya kan ada 2. Kan ini kelilingnya ya. Ini sekali lagi ini adalah AS ya. Yang ini adalah AP, AP yang grup ya. Terus ini kalikan CU. CU-nya ini berarti CU1. Yang ini adalah CU2. CU1 sama L1. Di sini CU2 kalikan L2 ya. 50,3 kalikan 4 ya, 50,3 kalikan 4,5, 85,1 kalikan 13,72 ya. 13,72 ya, sehingga nilainya ini. Ya, ini yang grup ya, yang grup ketemunya 19,217. Kalau yang individu tadi berapa di sini? Individu itu tadi 14 ya. Terus mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil kan yang individu tadi. Ya, makanya ini yang individu. Ya, individu. Terus ini saya bagi angka keamanan ya. Sehingga ketemunya adalah nilai ini. Ya, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa lempung ya, lempung tidak ada efisiensi. Cuma di sini harus membandingkan mana yang lebih kecil antara yang grup sama yang individu. Sementara kalau yang tadi, contoh yang ini tadi itu di halaman berapa tadi? Efisiensi grup ya. Ini contoh yang ini tadi ya. Yang ini tadi, ini yang pasir. Nah, ini sekali lagi yang awalnya itu 50 ya. Ini harus saya kalikan efisiensi ya. Sehingga di sini 12 kalikan 50 kali ini ya. Awalnya adalah 12 kali 50 adalah 600 ya. Awalnya adalah 600. Ini tanpa efisiensi gini ya. Dengan adanya efisiensi jadi 426. Ini khusus yang pasir harus ada efisiensi. Sampai sini ada ditanyakan?